Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan saat ini yang sedang Anda saksikan adalah kegiatan terkait peluncuran konektivitas digital 2021 yang dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang berlangsung pada hari ini Jumat 26 Februari 2021 mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat yang berlokasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tepatnya di ruang Ananta Kupa, Gedung B lantai 8. Dan hari ini agenda yang dilakukan terkait dengan peluncuran konektivitas digital 2021 adalah yang pertama terkait dengan perjanjian pembiayaan proyek KPBU Satelit Satria, kemudian penandatanganan kontrak pembangunan BTS sinyal 4G, serta berikutnya peluncuran Digital Talent Scholarship 2021, dan yang terakhir peluncuran perangko Seri Presiden edisi vaksinasi COVID-19. Dan juga yang di masing-masing tempat di Indonesia. Hadirin undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara peluncuran program konektivitas digital 2021 dan perangko seri gerakan vaksinasi nasional COVID-19 segera kita mulai. Mengawali acara pagi ini kita dengarkan laporan Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Johnny G. Plate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Yang terhormat Bapak Menteri Sekretaris Negara. Yang terhormat para penyedia jasa infrastruktur TI, Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri peluncuran program konektivitas digital Indonesia tahun 2021 dan peluncuran perangko seri gerakan vaksinasi nasional COVID-19 pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya izinkan kami melaporkan pada Bapak Presiden terkait dengan beberapa program strategis Kementerian Kominfo tersebut, terutama pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan program pengembangan sumber daya manusia talenta digital nasional. Program-program ini tidak saja menjadi prasyarat bagi transformasi digital, tetapi juga menjadi akselerator bagi transformasi dan reaktivator untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional di saat pandemi COVID-19. Kementerian Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi yang dikenal dengan Bakti bersama para mitra penyedia terpilih menandatangani kontrak payung untuk proyek penyediaan jaringan telekomunikasi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Proyek tersebut terdiri dari pembangunan BTS di 4.200 desa kelurahan pada tahun 2021 serta 3.704 desa kelurahan pada tahun 2022. Melengkapi seluruh desa kelurahan wilayah 3T dengan sinyal internet 4G. Penyelenggaraan proyek ini terdiri dari 5 paket kontrak payung tahun anggaran 2021 sampai dengan 2024 yang terdiri dari unsur capital expenditure dan operational expenditure seluruhnya sejumlah 28,3 triliun rupiah yang didanai pada setiap tahun anggaran dari komponen Universal Service Obligation, sebagian dari alokasi penerimaan negara bukan pajak sektor dan rupiah murni. Kontrak paket 1 dan paket 2 telah ditandatangani pada tanggal 29 Januari 2021 antara Faber Home, Telkom Infra,
dan Multitrans Data dengan Bakti Kominfo dengan total nilai kontrak 9,5 triliun rupiah. Sedangkan saat ini kita akan menyaksikan penandatanganan kontrak paket 3, 4, dan 5 oleh konsorsium PT Aplikasi Nusa Lintas Arta, Huawei, dan PT SEI untuk paket 3 serta IBS dan ZTE untuk paket 4 dan paket 5 dengan nilai kontrak 18,8 triliun rupiah. Penandatanganan dilakukan dengan teknologi hologram di lokasi masing-masing. Bapak Presiden dan hadirin hormati, kami laporkan pula bahwa proyek pembangunan satelit multifungsi Satria 1 yang dilakukan melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPB telah memasuki tahap pemenuhan pembiayaan proyek. Proyek kerjasama dengan PT Satelit Nusantara 3 ini menggunakan teknologi High Throughput Satellite produksi Thales Alenia Space, Prancis, dengan rocket launcher produksi SpaceX, yaitu Falcon 9 5500 dari Amerika Serikat. Capital expenditure proyek ini sebesar 545 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 7,68 triliun rupiah yang terdiri dari porsi ekuitas sebesar 114 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,61 triliun dan porsi pinjaman sebesar 431 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 6,07 triliun rupiah. Pinjaman ini didanai oleh sindikasi BPI France, Bank Kredit Ekspor Prancis, dan didukung oleh Banco Santander, HSBC Continental Europe, dan The Korea Development Bank atau KDB. Porsi pinjaman komersial didanai oleh KDB dan bersama dengan ASEAN Infrastructure Investment Bank. Penandatanganan dokumen pembiayaan atas proyek satelit Satria 1 telah dilakukan pada tanggal 24 Februari 2021 yang lalu. Dengan tersedianya pembiayaan atau financing closure atas satelit Satria 1 ini juga memberikan gambaran akan kepercayaan institusi keuangan global kepada pemerintah dan iklim investasi Indonesia. Satelit Satria 1 akan digunakan untuk penyediaan akses internet bagi 150.000 titik layanan publik yang belum tersedia akses internet dari total 501.112 titik layanan publik di Indonesia. Fasilitas internet pada 150.000 titik layanan publik tersebut terdiri dari 3.700 fasilitas kesehatan, 93.900 sekolah dan pesantren, 47.900 kantor desa kelurahan, dan 4.500 titik layanan publik lainnya. Dengan total kapasitas transmisi satelit sebesar 150 gigabit per second, maka setiap titik akan mendapatkan kapasitas dengan kecepatan sebesar 1 megabit per second. Sesuai jadwal yang disepakati, satelit Satria 1 diharapkan dapat beroperasi pada kuartal ketiga tahun 2023. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, seiring dengan pembangunan infrastruktur komunikasi dan informatika, pengembangan SDM digital atau talenta digital juga menjadi sebuah keharusan. Maka dari itu, Kementerian Kominfo melanjutkan program pelatihan digital yang sudah dimulai sejak tahun 2018 dengan menyelenggarakan program Digital Talent Scholarship di level Intermediate Digital Skills bagi putra-putri Indonesia berijazah SMA atau sederajat
dan sarjana untuk 100.000 peserta pada tahun 2021. Tema-tema program DTS yang ditawarkan antara lain Artificial Intelligence, Internet of Things, Machine Learning, Big Data Analytics, Cloud Computing, dan berbagai teknologi turunannya. Program ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan perusahaan teknologi global dan lokal, 55 mitra universitas, 37 sekolah vokasi, serta lembaga sertifikasi profesi di 34 provinsi di Indonesia. Bapak Presiden dan hadirin yang terhormat, pada kesempatan ini pula kami melaporkan rencana peluncuran perangko seri vaksinasi nasional COVID-19. Peluncuran seri perangko ini merepresentasikan Indonesia sebagai negara yang dengan cepat dan sigap memerangi pandemi COVID-19 melalui vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat agar dapat mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Di masa yang akan datang, penerbitan perangko dapat dilakukan secara digital dengan metode barcode untuk tracking dan tracing dan dilengkapi dengan fitur augmented reality pada perangko agar menjadi lebih detail dan menarik. Demikian laporan kami dan mohon arahan Bapak Presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Berikutnya, penandatanganan kontrak pembangunan BTS sinyal 4G dan list capacity satelit dalam bentuk hologram. Penandatanganan kontrak payung BTS dan penandatanganan kontrak list capacity satelit yang dilakukan dari Kementerian Kominfo, Direktur Utama Badan Aksesibilitas, Komunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo bersama 9 mitra mengikrarkan kinerjanya untuk membangun infrastruktur global. Teknologi hologram yang dibuat untuk seremoni ini merupakan kerja salah satu UMKM Indonesia dengan 9 pintu yang bergerak dalam bidang desain. Indonesia memiliki sejarah panjang pembangunan infrastruktur fisik kota, disempurnakan dengan pembangunan infrastruktur digital. Bagaimanakah rangkaian sejarah serta testimoni dan harapan masyarakat? Berikut kita akan saksikan bersama penayangan video konektivitas digital. Maupun next pandemi
Jarang sekali kita bisa dapat belajar gratis dibimbing oleh komandan-komandan yang memang ahli bidang. Tanah airku Indonesia, negeri elok amatku cinta. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penandatanganan sampul hari pertama perangko seri vaksinasi oleh Presiden Republik Indonesia yang dilanjutkan dengan sambutan Presiden Republik Indonesia yang diakhiri dengan pernyataan peluncuran program konektivitas digital 2021 dan perangko seri gerakan vaksinasi nasional COVID-19. Mohon untuk mendampingi Menteri Kominfo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang hadir, yang saya hormati para mitra Digital Talent Scholarship, hadirin dan undangan yang berbahagia. Dalam 5 tahun terakhir ini, pemerintah telah bekerja keras membangun konektivitas nasional kita. Selain melalui tol laut, melalui jaringan rel kereta api, pembangunan jalan tol, pembangunan jalan-jalan di perbatasan, pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan-pelabuhan, kita juga membangun konektivitas digital yang menghubungkan seluruh pelosok Nusantara melalui tol langit. Semua ini bukan hanya untuk kepentingan ekonomi semata, bukan. Tetapi ini juga untuk merangkai negara kita yang sangat besar ini, yang berpulau-pulau, untuk mempercepat pelayanan pendidikan, untuk mempercepat pelayanan kesehatan, untuk mendukung sinergi budaya Nusantara, dan tentu saja untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan kita sebagai sebuah bangsa besar. Bapak Ibu yang saya hormati, pembangunan konektivitas digital dan talent digital telah diupayakan pemerintah melalui berbagai program. Penyediaan kapasitas satelit multifungsi pemerintah di Satria, pembangunan menara BTS, program Digital Talent Scholarship, dan gerakan nasional literasi digital. Saya mengapresiasi semua pihak, terutama Kemenkominfo yang telah bekerja keras untuk itu. Namun saya mempunyai beberapa catatan. Utilisasi palaparing harus ditingkatkan. Ini jangan hanya 50% saja. Utilisasi di Indonesia Tengah dan Timur yang masih sekitar 20%. Ini harus digenjot terus. Saya minta kepada Menkominfo untuk memastikan agar palaparing tidak hanya berhenti sebagai backbone saja. Tidak hanya berhenti di situ, tetapi harus tersambung ke rumah tangga. Agar investasi besar di palaparing segera bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat kita dan sangat dibutuhkan dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, transformasi digital merupakan solusi cepat dan strategis untuk membawa Indonesia menuju masa depan. Namun juga sangat penting menciptakan kedaulatan dan kemandirian digital. Kita harus memastikan transformasi digital jangan hanya menguntungkan pihak luar. Jangan hanya menambah impor. Ini yang selalu saya tekankan. Kedaulatan dan kemandirian digital harus menjadi prinsip penting dalam transformasi digital kita. Transformasi digital harus mendorong TKDN, pemakaian produk-produk dalam negeri, serta mendorong penguasaan teknologi digital mutakhir oleh semua anak bangsa. Kita bukan bangsa yang menyukai proteksionisme, bukan. Karena sejarah membuktikan bahwa proteksionisme justru merugikan. Tetapi kita juga tidak boleh menjadi korban unfair practices dari raksasa digital dunia. Transformasi digital adalah win-win solution bagi semua pihak.
Saya berharap agar program konektivitas digital 2021 menjadi momentum penting yang bisa menghubungkan bangsa Indonesia dengan teknologi baru, dengan pola pikir baru, dengan mindset baru, dengan kesempatan bisnis global baru, dan dengan masa depan baru menuju Indonesia maju. Tetapi konektivitas digital harus tetap berpegang teguh kepada kedaulatan bangsa di tengah globalisasi dan hiperkompetisi sekarang ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pagi hari ini saya luncurkan program Konektivitas Digital Indonesia. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ibnu Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ilmuka kafi'an su'alina. Ikfina bihaqqil fatihati su'alana. Wa karamuka kafi'an maqalina. Ikfina bihaqqil fatihati maqalana. Wa hassil ma fi dhamairina. Minal ulumin nafi'ah. Wal ardhakil wasi'ah. Wal abdani sahihah. Liajdi ma tuhibbu wa tardahu ya karimu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Kuasa menghimpun jiwa yang bercerai-berai menjadi satu. Engkau Maha Kuasa yang mengembalikan hati manusia yang terpisah menjadi berpaut. Dengan mengagungkan asma-Mu ya Allah, kami hadapkan hajat, wajah dan hati kami ke hadirat-Mu dengan tunduk dan tawadhu. Seraya kami tengadahkan kedua belah tangan kami, semoga Engkau mengabulkan doa kami. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Kiranya momentum acara ini Engkau jadikan sebagai jalannya bagi turunnya rahmat dan maghfirah-Mu atas pekerjaan dan tanggung jawab kami. Dan dalam momentum ini kami mohon agar segala macam wabah dan musibah yang menimpa negeri ini Engkau segera angkat dan hilangkan. Ya Allah yang Maha Perkasa, berikanlah kepada para pemimpin bangsa ini sebagian hikmat dan kebijaksanaan-Mu untuk memimpin bangsa yang besar ini. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang yang baik. Berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan prakara terbaik bagi negeri ini. Berikan kekuatan dalam menjalani tugas dan amanah yang Engkau amanahkan kepada mereka, agar negeri ini dapat menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah yang Maha Pemberi petunjuk, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana yang Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami pikulnya. Maafkan kami, ampuni kami dan rahmatilah kami. Berikanlah kami jalan keluar dari segala kesulitan. Ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui dan sempurnakanlah segala kekurangan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, demikianlah seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara video conference. Hadirin dimohon berdiri. Dari Istana Negara Jakarta, kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya.
Wabillahi Ya pemirsa, kami ralat informasi bahwasanya kegiatan peluncuran konektivitas digital Indonesia 2021 dilaksanakan di Istana Negara Jakarta dan sudah dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam hal ini ada beberapa agenda besar, yaitu terkait dengan penandatanganan pembiayaan kerjasama proyek satelit Satria dan juga BTS sinyal 4G, serta yang berikutnya adalah penandatanganan sekaligus juga peluncuran perangko edisi Presiden Joko Widodo untuk edisi vaksinasi COVID-19 yang diharapkan dengan adanya peluncuran konektivitas digital 2021 bisa memenuhi kebutuhan akan transformasi digital di Indonesia, terutama di wilayah 3T.